Coba bayangin anak SMP tawuran ini, sampai melatihan orang, sampai mengarik tangan orang, darah bercecer dan tak ada takutnya. Apa itu? Satu subuh apa berceramah? Satu subuh. Yang paling takut aku kalau subuh itu Ahad pagi, takut. Trauma apa kalau pagi subuh itu kalau Ahad itu. Sepanjang perempatan, sepanjang jalan itu lagi dibebas sampai ke Jalan Bungkang. Ini latihan panjang sama-sama Pak. Onda aku baru bantang di tengah jalan sama-sama. Buat jalan lambe-lambe. Asal di klakson salah. Anak kecil-kecil Pak. SMP. Dah kau sakari-kari itu hati anak kini itu. Kalau tak ada di rumah yang menggunakannya halimah tak ada. Itu makanya guru-guru kini ibu. Kecil guru-guru di sekolah ini. Bakat tuang lah, kok bodoh-bodoh lah, tangka-tangka lah, jadi karena gaji tak kabar kurang itu. Pasai itu. Karena rumah tangga tidak lagi menjadi tempat pendidikan dasar bagi anaknya. Apa pagi pulang malam, apa pagi pulang malam anak. Ibu lantak anak ibu di tempat penitipan anak, masya Allah. Cuba ibu cari bandar sampai penitipan anak itu 20 anak berdua buka kasurnya. Ibu si anak mengasuh tak dirinya. Tapi tinggal aku ibu tapi pendidikan anak. Abu istri aku nak tinggal situ di bawah atau apa memang itu sore. Itu dicampur sore anak-anak. Anak-anak nyanyi ibu sore bercampur jam 6 levantan ke situ. Sore bercampur disapu tapi pendidikan itu 20 anak dua ke kasur. Jadi tukang kasurnya cari-cari jauh asal tidak mati sedang. Bicara juga betul. Bagi ibu berkorban di rumah ibu. Karena Allah sudah mengatakan begitu, waqarna fi buyutikunna, wahai para wanita, para perempuan di rumahlah kalian. Tugas kalian menjaga rumah, menjaga harta, menjaga anak. Itu tanggung ibu. Ambo kakak lain itu. Ama ambo kalau sekolah itu, ama ambo tugas sama aku cincin mantan nasi yang Pak Bo mereka sawah kalau Pak Bo baca ngaku waktu mantan nasi itu jam 9 jam 10 makan itu kedua aku pulang itu. Kami adik-adik dulu kalau main kita tidak di buah halaman tua kalau main. Kau lalu orang tua kalau nak disapu udah amat berak rumah. Nah kalau orang lewat disapu jangan kadang-kadang awak pintu lain disapu salah sapu musuh beda Madinah itu dah musuh itu mama awak yang malu isu mama yang bentuk kalau anak-anak ini ibu lupa om si orang satu beo lah putih yang dibilang komik memang kini itu persoalan anak biasanya itu gagal rumah tangga mendidik. Luqman, baca cerita Luqman di surah Luqman ini. Kenapa Luqman diabadikan dalam Al-Quran ini? Karena Luqman itu setiap hari selalu menyediakan waktu untuk memberi nasihat ke anak-anak. Maka diabadikan nama Luqman itu karena dia selalu memberikan nasihat ke anak-anak. Maka anak-anak Luqman itu berakhlak baik. Ibu-ibu apa-apa kini kau nampak dari luar. Asal di bayi SPP anak sekolah itu sudah selesai urusan dah. Lagi anak makan minum sudah selesai dah. Kok soal lagi makan minum santiang layak dari awalnya. Ayam anaknya 20 ibu ini. Berapa? Tapi kehadiran Halimah usia 0 sampai 6 tahun penting. Saya dikasih tahu guru saya beliau ke Jepang. Di Jepang itu ternyata kenapa anak-anak di Jepang itu punya karakter enggak kamu kata guru saya di Jepang itu ada semboyan koeko mama. Koeko mama itu artinya para mama, para bunda, para ibu pulang
Jadi semua yang di Jepang itu wanita kalau sudah menikah dia kembali ke rumah, tidak bekerja. Makanya anak-anak orang Jepang itu punya karakter di ibunya di rumah. Wanita-wanita di Jepang itu kuliah sampai S3 hanya untuk mendidik anak. Awak kalau sarjana kalau tidak pakai seragam hina rasanya. Anak para lain tidak selesai, tidak urusan. Jadi bagaimana kita bicara keteladan dan meneladani hidup Nabi? Nabi pun diurus. Itu makanya Halimah mengurusnya. Memang dihadapi Nabi itu dituntut jiwa Nabi. Ibu sibuk, pagi pulang malam tak apa-apa. Tapi carikan di rumahku Halimah. Yang kaliber itu Halimah. Kalau ibu hebat, ibu keserjana sampai S3, anak tinggal aja membantu mereka bertahan S3. Ayah kan wajar karena ibu. Lain kalau tambah anak-anak ini tuh. Ambo bego punya kawan bego, dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya. Istrinya S2 di Mesir, S2 di Mesir ilmu Al-Quran, hanya untuk mengajar Al-Quran anaknya dan anaknya hafal 30 juz. Kenapa? Karena ibunya berkualitas di rumah. Ibu yang berkualitas itu penting untuk anak berkualitas. Akhirnya aku begitulah. Dek, cara memandang hiduplah keliru. Di awal ini orang sukses itu ibu, kalau rumah rancak, kalau orang rancak. Hanya itu standar sukses hidup sekarang. Tapi anak-anak yang punya akhlak tidak ada. Anak-anak ini kok hampir tidak ada akhlak, tidak ada akhlak. Aku merasakan betul itu. Makanya aku ini kedua, majak pasantren Ramadan aku pensiun. Tak tahu tidak tahu. Terakhir kasus kita tinggal. Jadi materi jam 7:30. Aku dah mulai 7:30. Dah mulai materi 7:30. Tiba jam 7 berdua pak laki-laki SMA pak. Berdua jam 7 baru tiba pas sengaja mulai materi. Masuk dah ada permisi, dah ada salam, langsung saya nolong. Dah ada minta izin, coba ada harapan saya minum. Aku sapu, ananda, jam berapa jam berapa mulai materi, jam 7 kan, punya tuh saya coba. Bako kelambe awak dan menuju baru tiba. Jauh itu pak, baru jago pak. Itu jauh itu, baru jago pak. Langsung main subuh pak. Kamu tanya tu pak, langsung main subuh pak. Jauh itu pak. Tapi baru jago, terus main subuh. Salah. Abu dah dua bola sasar. Itu belum kosong. Tapi baru jago, itu kan subuh. Tahu pakai cewek itu. Nyoak aturannya kalau salat subuh ketika bangun. Akhirnya salat subuh lo ya. Bela bertunggu materi. Pakai cewek pak. Besok saya tak. Itu sebab. Yo dah ada harapan awak ini. Dan itu cerminan bapak ibunya di rumah. Maka anaknya tidak beradab, memang apa ibunya dapat adab di rumah. Aku yakin 100% itu bapaknya tidak beradab, ibunya tidak beradab. Cuma kalau anak tidak beradab. Tidak penting di rumahku pendidikan. Saya itu punya teman, anaknya 6. Dia berusia 5 laki-laki, anakku hampir sama anak. Bagaimana anak? Apa itu kalau membau? Nah, anaknya ku pelarian sadonya kapal. Apa? Sadonya pak. Asal nak saya siapa itu pelari sebelum. Pada bertanya pak, kok bisa anak-anak pak saluna-luna? Apa jawabannya? Kami sejak aku menikah, istri yang buruk. Setiap Kamis malam selalu kami tadarus keluarga.
Tidak pernah tidak. Jadi Kamis malam itu baca Quran satu, simak, baca simak, baca simak, baca simak, baca simak. Setiap minggu Kamis malam kami tadarus Al-Quran. Begadang pengaruhnya pendidikan di keluarga. Ya. Kini kau ibunya di sana tu guru-guru sekolahnya. Yang salah keluarga yang salah. Nah, itu makanya Nabi diasuh oleh Halimah. Nabi dibawa ke kampung. Nah, 6 tahun diasuh Halimah dibandingkan laki ibunya. Ibunya pun mati. Hanya beberapa bulan bersama Nabi mati. Karena memang kalau desain pula supaya ibu itu tak menikah terus, oh apa lagi ya? Siapa yang mengasuh Nabi? Kakek Abdul Muttalib. Usia 8 sampai usia 6 sampai 8 tahun. Jadi kakek Nabi hanya mengasuh Nabi 2 tahun saja, usia 6 sampai 8. Bako itu, bako dah dari ketik Nabi itu kakek, atau dah sampai kadang Nabi itu kakek. Bako dimati kalau kakek dengan usia 8 tahun. Karena anak-anak tak boleh lama-lama itu kakek dan nenek. Tak boleh. Anak buli itu kakek dan nenek usia 6 sampai 8 tahun. 2 tahun saja. Itu saja lagi dan nenek. Itu aku anak tu manjur perangai dan mengge-mengge. Sebab kalau tinggal dengan nenek atau kakek saja ketik, nyo mental rusak. Bok kakek nenek kuacuk merusak mental cucu. Bok kakek atau nenek kau ni cucu kau dah boleh diberangi. Dan cucu kau batu saja tadi. Apa kandak tapi tadi. Tu aku anak-anak kau nyo kalau lah kadang nyo mental rusak di tangga nyo nenek nyo kakek. Makanya apa ini? Nek cucuku umur 6 tahun baru boleh dikasuh. Kalau kecil anak-anak kau itu ya usul 6 tahun usul. Iya pak. Ikut rasa jadi lagi cucuku jawab awak adalah bu apa ya bajakan. Ibu kecil mengasuh anakku murah pada dulu. Balik itu ibu. Alhamdulillah. Itulah. Aku anak aku bertiga itu tidak pernah minta aku mengasuh anak aku. Tidak pernah pak amak aku mengasuh anak aku. Dia mengasuh anak aku istri aku. Tidak pernah aku telepon amak aku rumah kepada anak aku mengasuh anak aku. Tidak pernah. Minta aku mengapa amak kalau kepada Allah. Tidak pernah. Kenapa tanggung jawab saya dan istri saya? Kalau kita kan menjadi cucu memang itu tak mengasuh loh. Kadang kini kok kalau lama saya menyuruh ya mengasuh cucu. Itu keterlaluan namanya. Ibu kalau dah sembahyang berjamaah ke masjid besok dia gara-gara mengasuh anak. Banyak masjid ibu dia mengasuh anak, aku centang betul mereka betul cuma mereka kata subuh lah. Tapi kalau tanya besok kalau dah ke masjid ibu dia mengasuh cucu dia bukan dia mereka kata subuh. Cucu apa sebenarnya? Cucu dah lulus saja ibu lah. Ya. Ya cucu tu sedapatnya amanah dan awak urus. Tak boleh ibadah cucu menghalang itu. Anak boleh. Ada kewajiban. Nama aku kakek Nabi 2 tahun sebab umur anak ku anak dan dia baca cerita. Nama banyak cerita kakek. Kalau apa saya cerita tu panen. Dia pulang malam. Apa pun tiba rumah minta cerita apa kecil apa. Lalu sampai dia cerita panik dan macam-macamnya. Maka kakek para dulu usia 6 sampai 8 tahun. Jadi tak selamanya cucu ke kakek itu desain Allah. Tak boleh cucu ke kakek ke nenek dalam masa panjang, tak boleh. Rusak mental anak tu kakek ke nenek itu. Cuma tak apa ibu, berang ni dah nak buat kakek nenek kakek, dakwah berang ni pun. Yang beda cucu itu nanti boleh. Nah, itu alasannya dengan kakek. Lalu dia sudah. Halo.
Lah mati kakek usia 8. Siapa masuk? Abu Talib. Paman Nabi jadi ada berapa? 9. Yang paling kayu ada Abbas, ada Haris. Kok paling kayu Pak? Abbas si Haris si paling kayu. Tapi Nabi diasuh oleh Abu Talib yang paling miskin dari 9 pamannya. Itu hebatnya Pak. Bapak Nabi tidak diasuh oleh yang kayu. Kakek Nabi menjelang mati berwasiat nanti Muhammad diasuh oleh Abu Talib ya, bukan oleh Abbas, bukan oleh Haris. Bapak kakek Nabi menitipkan Nabi ke Abu Talib yang miskin, anak banyak. Sebab anak kecil itu ibu tak boleh kadang jopiti banyak. Anak asal kadang jopiti banyak, mentalnya rusak. Nyo tak pernah berfikir mencari sesuatu. Nyo tinggal do, tinggal dapet. Tu bakal anak-anak jopiti banyak tu, utaknya dapat jalan banyak. Ya Pak. Orang yang hidup dengan penderitaan itu biasanya cemerlang otaknya. Kalau itu katakan, cuma kok Nabi saja ketik usia 8 tahun, kubalo kambing, mencari tambahan melaju untuk membantu Abu Talib kubalo kambing. Saja umur 8 tahun Nabi kubalo kambing. Hanya dulu alasannya Bapak Ibu. Bah Nabi kubalo kambing, bah kubalo untung, atau kubalo gawi, bah kambing. Karena Nabi-Nabi kok ratu-ratu kubalo kambing tu. Nabi Ibrahim kubalo kambing, Nabi Musa kubalo kambing, Nabi Suhaib kubalo kambing. Bakok Nabi-Nabi kubalo kambing. Karena Nabi-Nabi kok kubalo urat. Sabangun mengubalo urat. Nah, dia ke kambing tu. Bakok itu sabab perangai orang tu kambing tu ini. Ayo. Perangai orang tu kambing tu ini. Bapak itu yang pernah berkambing tahu, aku pernah berkabau, pernah berkambing. Udah aku sekolah, guru aku mau balik kabau, mau balik kambing. Jadi aku pernah kabau, pernah kambing. Kabau itu Pak, ngurus apa? Ada tu kadang tu. Kabau itu kalau masuk kandang, dah cici masuk kandang dulu, dan cici itu ibunya itu. Asal itu ibunya satu masuk. Maju barang batang air, dah cia-cia dia itu. Induknya itu satu itu kabau itu orang muslim kambing tak bisa tutup kambing kolam sehingga maksud kambing itu dua ibunya lama itu banyak ngajak-ngajak itu mau surat tutup pengajian dulu diri minggu kini apakah tiba, minggu besok apakah hilang apakah tiba, minggu besok apakah hilang minggu apakah tiba. Sehingga jamaah aku itu lah diri mana pak kambing masuk kandang tadi. Cuma dapat perhatian apakah tiba minggu kini minggu besok apakah hilang apakah tiba. Kalau Ustaz mau dapat aku pada kambing pasti jamaah aku percaya. Untuk aku pernah kepada kambing, ya untuk aku pernah kepada kambing, sehingga aku paham ya dengan perangai jamaah. Itu makanya salah jadi pemimpin itu kok dapat CV-nya pernah kepada kambing. Bapak pemimpin kalau pernah kepada kambing, yang paham karakter orang, ya kan? Itu makanya Nabi kepada kambing. Tapi Nabi itu bego sejak 8 tahun sudah bertahun dengan hidup. Anak-anak ini la sarjana minta intinya hidup. Tak malu dah. Malu tu. Tapi anak-anak ini memang tak ada malu. Ada malu. Nabi usia 8 tahun itu sudah mencari uang sendiri. Tak hebat Pak.
desain hidup Nabi itu umur 8 tahun lah mencari inti, mencari duit. Oh yatim apa dari itu dari ini menumpang jualan ada itu. Makanya banyak anak-anak yatim itu dia boleh sukses di kemudian hari ini karena hidupnya terdampak dengan penderitaan. Tuh. Makanya Nabi kau tak cengeng, so dari kecil yatim tak cengeng. Nabi kau lagi biasa dengan penderitaan ini dari umur 8 tahun aku baru kafir kerana jadi anak buah orang. Anak-anak kini itu sampai-sampai lah berumah tangga pun menyusu itu kurang kait. Ada lebih lah berumah tangga adu itu takkan surat ya. Minta transfer itu malu tak tu. Makanya kalau ceritakan Nabi itu kan usia 12 tahun sudah mulai berdagang sampai belum menikah usia 25 berdagang. Ketika menikah dengan Khadijah itu diceritakan Nabi itu membayar mahar konon sampai 100 onta. Ada diceritakan begini. Kalau 100 unta itu sama dengan 100 Innova gitu. Itu Nabi menikah usia 25 tahun, maharnya 100 Innova. Awak menikah usia 35, seperangkat kalau salat tahunnya kan kalah mana. Kalau Nabi itu memang tidak seperti anak-anak kita, memang tangguh. Sudah 9 pada tangguh. Kalau mati-mati coba kan belum berhenti. Nah tapi begitulah Bapak Ibu ya. Jadi Nabi Muhammad itu hidup beliau memang didesain Allah. Nah jadi pelajaran bagi kita, terutama Bapak Ibu kalau ingin anak-anak kita, generasi kita berakhlak, punya karakter, tangguh. Itu contoh dalam hidup Nabi. Jadi itu tidak satu kan, tidak anak itu rapi kan, itu calon menjadi anak. Kadang ada awak itu apa yang keluar di mulut anak itu tapi langsung tak boleh. Walaupun ibu bisa membaginya gini, janjikan nak besok ya dicarikan duit dulu supaya teman-teman tidak sambung tahu dapetnya. Makanya anak-anak ini itu dibagi mainan sehari itu hancur. Tak suka jadi anak cucu itu bagian mainan, tidak habis langsung main hari itu. Kenapa? Dia dapat tahu sulit mendapatkannya. Ambo itu orang masuk para sedikit itu dibagi foto sama SD dibandingkan foto sampai yang kuliah foto itu masih cuma rancang lagi. Baca dicari saja Pak dulu. Kenapa? Payah dapetmu. Anak-anak kini tidak bisa menghargai barang Pak. Kenapa? Tidak tahu dapet. Coba barang-barang honda ini langsung honda pun buka pun buka. Maka itu tidak tahu susah dapet itu. Maka itu Bapak Ibu tidak seluruh karena anak itu jadi langsung itu. Ambo apa aku baca cukup kau pakanda besok seminggu lain, 2 minggu lain, sabar dulu, cari piti dulu. Walaupun ada piti untuk mendidik awak tak semudah tapi awak ini pun banyak yang salah didik, salah mendidik anak. Aku makanya bercermin ke bagaimana Allah mendidik Nabi. Alam yajidka yatiman fa'aw. Engkau lahir dalam keadaan yatim karena saya akan mendidikmu, kata Allah. Saya akan mendidik. Coba kau ibu belajar dari hidup Nabi itu supaya kita bisa menerapkannya untuk mendidik anak-anak kita. Kini kau prihatin ibu, bagaimana prihatin menjadi perangai anak-anak itu. Minta ampun lagi saja keluarga. So kini kau itu, aku tidak yakin ibu
isi komplek pun laku mereka tak yakin. Nah, mereka isi komplek lah. Pasti ada kata-kata dan acak-acak di rumah. Mana? Karena hal-hal yang begini mereka tak tertarik. Ibu boleh untuk mati berganti-ganti gitu. Kok sekali mati wah, masa jiwa dibongkar dan anak langsung ayo. Ya tak? Untuk berganti-ganti mati cium, mati cintai, semua saja tidak langsung. Kenapa kita tidak pernah menyiapkan anak-anak untuk menjadi pengganti di situ? Dan anak itu kalau SD, SMP tak kata lagi saja SMA mulai, kuliah mulai. Habis itu kalau saja Ustaz dah pensiun disuruh saja. Makanya memang masuk masa itu kalau dah berlari mereka mati. Tahu tak? Kenapa kita gagal mendidik di rumah? Apa itu aku salahnya anak-anak aku yang di rumah dijamun subuh subuh jago besok kalau kudu karena aku bisa menolong saja jago kita sampai lima dan jam 5 sampai jago sampai di rumah tu baik saja anak ibu bapak ibu kalau salat dan diaku lah berjamaah tidak payah menjadi anak salat itu kunci. Tapi bapak ibu anak sembahyang dari sembahyang tidak orang tua kamar saji orang tua kenapa tidak dibawa kenapa tidak diurus ibadah mereka itu tugas rumah tangga tuh tak bagi makan ini tidak boleh bagi makan kalau ayah tapi mendidik namanya mendidik anak kalau salah maka anak-anak itu kok tahu kan dia kata malam itu dia keluar zaman siswa Pak aku tekanan nenek aku tuh Pak kalau dunia aku maghrib dan pulang suruh cari dan cari dulu cari di mana ini maghrib dan pulang tiba di rumah langsung ada serangin kapan lagi kalau dan itu Pak itu mendidik kini anak gadis Pak dijauh kurang di ronda jam 8 malam ibunya dada hati-hati ya udah hati-hati selesai itu saya udah selesai itu makhluk di kafir banyaknya di ibunya dan menjaga anak makhluk anak SMP tahu kan dia apa yang menjaga anak dulu bapak aku karena apa Isa itu paling nabi kalau sudah kalau di surau apa mencari ke surau mana boleh di surau kita Josia di surau Josia tahu di surau kurang selesai suruh kita kalau di surau rumah itu bahaya nak tak kena orang tahu tak kena anak-anak tahu kalau apa pun urusan tak maka anak tahu pun tak diurus anak kalau tak pulang sampai dalam ada orang biasa la haula wala quwwata illa billah. Bagaimana kita menteladani Nabi Muhammad itu? Abu anak itu, abu memandangkan anak aku lalu berumah orang dan begini. Zaman kini tak boleh pun. Ya, lalu rumah kawan pantangan abu, tak boleh lalu rumah kawan. Syukur Allah. Memain siap malam. Tapi kalau malam terlalu tak terkendali kalau malam mengajak kedua malam lalu orang. Zaman kini itu apa yang ekstra hati-hati itu anak boleh. Dapat jangan pernah bolehkan anak habis kisah pegang malam titik abu pulang dan anakku kemudian di asrama ini anakku kalau pulang di pesantren jam 10 malam itu HP mati, TV mati, lampu mati dalam ada tidur ini awakku yang anakku harus tegas kalau ini awak bayi menjadi anak hewan-hewan tapi kalau tak itu juga kayak aku ya. Ibu apa-apa sekali-sekali peda kalau jam 3 pagi hari subuh ayat kedua peda kedua pada apa mengerikan tak kalau malam ini sama mengerikan ini malah dia orang pun tak usahakan dulu kenapa lagi-lagi gagal di rumah tangga itu kunci nah
tolonglah bapak ibu yang hadir di Pak, tolong campur anak cucu masing-masing. Yang tegas anak-anak kalian ini. Yang supaya anak-anakku jadi yang baik, yang berakhlak saleh. Gitu. Nah, tapi dan risiko kenapa dia udah lebih menapi ke satu anak-anak menikah satu. Benar. Kau dapat mendengar ceramah mereka kan mau ambil kudu ke bawah. Kalau mereka ada yang pada mati sini mana? Ayo anak kita dulu sih, ya kan? Ya, cucu nah begitu dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaatnya dan kurang maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.